Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai pengenalan SQL Server. SQL sendiri itu merupakan kependekan dari Structured Query Language. Nah, dalam SQL sendiri itu nanti ada 3 pembagian, definition, manipulation, dan juga control. Nah, tapi di bab 2 kali ini, kita hanya akan mempelajari DDL, atau Data Definition Language, yang di dalamnya itu nanti akan ada perintah create, drop, dan juga alter. Yang pertama itu pengertian SQL Server. Jadi SQL, singkatan atau kependekan dari Structured Query Language, yang secara umum SQL Server itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk membuat database yang dapat diimplementasikan untuk client server. Yang pertama yaitu tipe data. Tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau kolom. Jenis-jenis tipe data ada bermacam-macam. Misalnya tipe data numerik yang digunakan untuk angka dan proses perhitungan karakter atau teks, tanggal, dan juga boolean. Nah, ini adalah macam-macam tipe data yang digunakan dalam SQL Server. Yang pertama ada tipe data string, itu meliputi char, varchar, dan juga teks. Tipe data char atau karakter itu digunakan untuk menyimpan data string yang berukuran tetap. Jangkauannya itu 0 sampai dengan 255 karakter. Selanjutnya ada tipe data varchar, di mana tipe data ini berisi karakter dengan ukuran panjang yang tetap. Jadi maksimum itu ada 8.000 karakter. Selanjutnya ada teks, tipe data string yang berisi karakter dengan ukuran panjang yang tidak tetap. Yang kedua ada tipe data numerik, ada integer, float, dan juga real. Tipe data integer itu digunakan untuk tipe data yang terdiri dari nilai bulat, jadi tidak mengandung nilai pecahan. Kalau float itu tipe datanya itu terdiri dari bilangan pecahan. Sedangkan real itu tipe data yang terdiri dari bilangan pecahan ataupun desimal. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data date and time. Ada 4 di sini. Yang pertama ada date time. Jadi untuk tanggal dan waktu sesuai dengan tanggal di laptop yang kita punya masing-masing. Jadi menyesuaikan. Untuk date itu menyimpan tanggal saja. Dari 1 Januari 1793 sampai dengan 31 Desember tahun 1999. Untuk time-nya itu juga nanti akan menyesuaikan sesuai dengan di laptop kita masing-masing. Ini untuk jangkauannya. Kemudian untuk year itu digunakan untuk menyimpan data tahun, yang dimana dari tanggal antara 1901 sampai dengan 2155. Kemudian di sini langsung membuka SQL Server. Jadi digunakan versi 2014 di sini. Jadi saat membuka SQL Server akan muncul kotak dialog seperti ini dan langsung saja diklik connect. Untuk membuat query baru bisa diklik pada menu new query. Bisa langsung dipraktekin aja ya di SQL-nya. Jadi di sini langsung klik new query. Nah, selanjutnya kembali ke modul. Nah, di sini ada DDL, Data Definition Language. Itu digunakan untuk memanipulasi. Memanipulasi di sini tuh membuat, mengubah, dan juga menghapus struktur objek dari database. Perintah SQL, DDL itu terdiri dari create, alter, dan juga drop. Create itu membuat, alter itu mengubah, dan drop itu menghapus. Untuk create itu bisa untuk membuat sebuah database baru atau membuat tabel baru dalam sebuah database. Jadi untuk struktur query SQL-nya itu yang pertama ada perintah create database, kemudian dilanjutkan dengan nama database.
Kemudian di sini menggunakan use, kemudian nama database. Use di sini tuh nanti digunakan untuk menggunakan database yang sudah kita buat, seperti itu. Dan di sini ada struktur query SQL dari pembuatan sebuah tabel dalam database. Nah, yang pertama ini langsung kita praktekin aja. Aku copy paste, membuat sebuah database baru. Nah, di sini untuk menjalankan perintahnya, kita perlu memblok semua query-nya atau perintahnya, kemudian kita klik execute. Nah, jika berhasil, maka akan ada pesan seperti ini. Jadi, commands completed successfully. Kemudian, perintah yang kedua itu adalah menggunakan use. Jadi, use, terus dilanjutkan nama dari database. Nah, bisa kita perhatikan ya di sini. Ini kan awalnya master. Setelah kita blok, terus kemudian kita execute. Nah, jadi di sini akan berubah menjadi database atau nama database yang kita sudah buat. Gitu. Jadi selain kita menggunakan perintah ini, kita juga bisa menggunakan database yang telah kita buat itu dari sini. Jadi kita bisa milih. Jadi di sini nanti akan muncul nama-nama database yang telah kita buat. Gitu. Selanjutnya itu ada pembuatan tabel ya dalam sebuah database. Untuk query-nya, aku copy dulu. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini tuh create tabel. Itu maksudnya untuk membuat tabel baru. Ini untuk nama tabelnya, tabel ID karyawan. Nah, di sini kayak ID karyawan, nama karyawan, terus alamat, dan juga nomor telepon, ini tuh merupakan nama field. Nama field yang nanti akan masuk ke dalam tabelnya. Kemudian setelah nama field itu nanti akan ada tipe datanya. Dan di sini tuh ada apa ya? Field size-nya gitu loh. Dan dalam tabel ini nanti tuh yang menjadi primary key adalah ID karyawan. Jadi di sini diberikan keterangan primary key. Untuk not null ini bermaksud untuk agar ini fieldnya itu nggak boleh kosong gitu. Jadi dituliskan not null. Nah, untuk menjalankan perintahnya kita blok dulu, terus kita execute. Jadi di sini nanti kita bisa melihat tabelnya dengan cara klik di sini, kemudian ini kan tadi dapat nama database-nya, kita klik, kemudian tabel. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat dengan nama tabel ID karyawan. Ini kita klik kanan, kemudian klik design. Nah, di sini akan muncul nama-nama field. Untuk ID karyawan ini ada tanda key-nya atau kunci karena dia merupakan primary key. Seperti itu. Kemudian perintah alter. Alter di sini itu digunakan untuk memodifikasi elemen-elemen pada tabel seperti menambah field baru atau menghapus field pada tabel. Yang kedua itu mengubah nama tabel, mengubah nama field, dan juga mengubah nilai field. Selanjutnya yaitu menambah field baru. Jadi untuk aturannya itu alter tabel, kemudian dilanjutkan dengan nama tabel, add, kemudian field baru yang akan kita tambahkan dalam tabel, kemudian dilanjutkan dengan tipe data. Untuk contohnya itu ini, aku copy dulu. Jadi di sini
alter tabel ini tuh kan tadi untuk mengubah tabelnya ya. Tabelnya itu namanya tabel ID karyawan. Di sini kita mau menambahkan field baru, yaitu kelamin, nama fieldnya, kemudian di sini ada perintah add. Nah, setelah nama field baru itu, kita kasih juga tipe datanya. Kita blok, kita execute. Kita close dulu. Kita buka lagi. Nah, di sini ada nama field baru yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti itu. Kemudian, menghapus field. Nah, untuk menghapus field itu juga sama. Alter tabel. Terus dilanjutkan nama tabel. Yang beda tuh di sini. Jadi menggunakan perintahnya tuh namanya drop column. Dan nama field yang akan dihapus tuh apa gitu. Ini ada contohnya. Langsung aku copy paste ke SQL-nya. Nah, kayak gini. Alter tabel, tabel ID karyawan. Jadi kita mau hapus field namanya kelamin. Gitu. Jadi kita log, execute, kita close dulu, kita buka lagi. Nah di sini field dengan nama kelamin udah terhapus. Selanjutnya itu ada mengubah nama tabel. Jadi struktur query yang digunakan itu execute di sini maksudnya execute. Lanjutkan sp underscore rename nama tabel. Ini tuh maksudnya nama tabel yang udah kita buat tadi, koma, terus nama tabel barunya itu apa gitu. Ini ada contohnya. Jadi tabelnya itu kan awalnya namanya ini, tabel ID karyawan. Kita mau ubah jadi tabel karyawan. Itu. Upload. Nah, cara untuk mengetahui kalau tabelnya itu udah berubah atau belum, bisa kita cek. Kita refresh dulu. Nah, di sini tabelnya udah berganti nama ya. Jadi asalnya itu kan tabel ID karyawan, ada ID-nya kan. Nah, ini udah jadi tabel karyawan, kayak gitu. Selanjutnya itu mengubah nama field. Jadi sama seperti mengubah nama tabel, jadi kita pakai perintah exec yaitu execute, dan lanjutkan sp rename. Nah, di sini tuh kita pakaiin atau tuliskan nama tabelnya, kemudian nama field. Jadi di sini dipisahkan ya, sama tanda titik atau dot. Kemudian dilanjutkan tanda koma, habis itu dituliskan nama field barunya itu apa. Oke, jadi untuk contohnya ini ada execute eksperimen, ini aku copy dulu. Nah, di sini tuh maksudnya dari tabel karyawan kita mau mengubah nama field yaitu nama karyawan menjadi nama karyawan tanpa underscore. Kalau di sini kan ada underscore-nya. Nah, kita mau ubah field-nya itu tanpa underscore. Kita blok, terus execute. Kita bisa lihat nama field-nya berubah di tabelnya. Jadi nama karyawannya ini udah nggak ada ini underscore-nya. Karena udah kita ubah namanya, kayak gitu.
Selanjutnya itu mengubah tipe data field. Jadi untuk struktur query-nya itu alter tabel, kemudian dilanjutkan nama tabel, terus alter column. Di sini ada field target. Jadi nama field apa yang ingin kita ubah tipe datanya, terus langsung kita tulisin tipe data baru yang ingin digunakan itu apa. Ini untuk contohnya. Nah, jadi di sini digunakan nama field alamat yang awalnya itu kan di sini tipe datanya varchar. Nah, di sini diubah tipe datanya tuh jadi teks. Kayak gitu. Setelah kita cek. Nah, di sini alamatnya itu udah ganti ya tipe datanya. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada perintah drop. Jadi perintah SQL drop ini hanya digunakan untuk menghapus tabel dalam database. Untuk strukturnya itu kayak gini. Jadi drop tabel, terus nama tabelnya apa. Nah, untuk contohnya di sini kita mau hapusin tabel karyawannya, kita mau kita hapus. Tinggal execute aja. Nah, di sini tabelnya itu akan kosong. Karena udah dihapus gitu. Nah, jadi bab 2 kali ini tuh materinya cukup sampai di sini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik sama teman-teman dan juga semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.